masih ingat ya. Dari materi pertama tadi pembelajaran paradigma baru, kemudian PMM, dan yang terakhir saya mendengar tadi presentasi dari kelompok pertama. Tadi memang sudah sangat bagus, harapannya mudah-mudahan sesuai dengan pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka nanti di sekolah Bapak Ibu ya. Harapannya mudah-mudahan tercapai, amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Rasanya kalau kurikulum Bapak Ibu sudah buat semua ya? Dan maksudnya setiap tahun kan menyusun kurikulum ya? Nah, kemudian yang hadir ini adalah kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sebagai tim kurikulum di sekolah ya. Jadi dalam menyusun kurikulum, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan di sekolah kita jika tidak ada kurikulum ya, karena kurikulum itu merupakan jantungnya dari sebuah sekolah. Tadi sudah muluk-muluk harapannya dan juga pembelajaran paradigma baru tadi ya, harus seperti apa yang sebaiknya. Tapi kalau tidak ada kurikulumnya, program sebaik apapun nanti tidak akan bagus jalannya, aja tidak akan lancar ya. Ini prinsipnya ada beberapa prinsip penyusunan kurikulum. Yang pertama ini berpusat pada peserta didik ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Kita ini menyusun kurikulum itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Ini saya di sini aja lah Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu nampak ini tulisannya? Nampak tapi tak terbaca. Nampak tapi tak terbaca, betul ya. Ini harus dibesarkan lagi. Ya, bisa. Bisa dibaca Bapak Ibu? Jadi yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Yaitu pembelajaran yang disusun harus memenuhi potensi, ya, memenuhi potensi dan kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar siapa? Tentunya peserta didik kita ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Selanjutnya yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu seperti apa? Menunjukkan kekhasan. Jadi setiap sekolah, setiap daerah tidak akan sama kekhasannya. Mungkin di Lubuk Dalam dengan Kecamatan Nompura, tempat tinggal saya, tidak akan sama Bapak Ibu ya. Jadi berbeda antara daerah industri, daerah pasar ya, tidak akan sama. Daerah kebun pasti tidak akan sama. Itu menjadi ciri khas suatu sekolah. Selanjutnya esensial. Jadi prinsip yang ketiga, esensial. Esensial ini adalah semua unsur penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan tentang kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Jadi mulai dari dokumen yang kita susun itu nanti semuanya akan nampak ya, akan terlihat seperti apa. Mulai dari bahasanya, lugas dan mudah dipahami, kemudian naskah kutipannya, dan dokumen itu memuat kembali lampiran-lampiran seperti CP, struktur dan lain-lainnya. Jadi esensial. Kemudian prinsip yang ketiga adalah akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita buat tadi sesuai dengan data, itu berbasis data dan aktual. Jadi bukan kita mengarang bebas Bapak Ibu ya dalam menyusun kurikulum, dan itu tak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu semua ini adalah tim kurikulum di sekolah masing-masing ya, kepala sekolah dan tim menyusun kurikulum. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menyusun kurikulum di sekolahnya? Siapa saja yang terlibat Bapak Ibu?
kepala sekolah, Ya. nanti ada ketuanya. Iya. Artinya yang sudah menyusun kurikulum tentunya sudah tahu siapa saja yang terlibat. Benar tadi Bu ya, kepala sekolah, guru-guru kita. Kalau gurunya ramai mungkin perwakilan setiap kelas ya, perwakilan mapel. Kemudian kita melibatkan orang tua. Ya, komite sekolah itu penting. Jadi libatkanlah mereka semua dalam menyusun kurikulum tersebut agar isi kurikulum tadi sesuai dengan karakteristik sekolahnya, sesuai harapannya mau seperti apa sekolah itu, ya. Kemudian guru-guru ingin pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Jadi dalam menyusunnya itu bersama-sama, nanti akan tersusun dengan baik. Jadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kurikulum. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam kurikulum penggerak kita tetap memasukkan profil pelajar Pancasila tersebut. Dimensinya apa saja tadi Bapak Ibu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Iya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bernalar kritis, kemudian mandiri, kreatif, bergotong royong, kemudian kreatif. Jadi diminta ke-6 dimensi ini nanti akan masuk ya di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disusun di dalam kurikulum sekolah kita masing-masing. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kalau tadi prinsip penyusunannya, sekarang bagaimana proses penyusunan kurikulum itu sendiri. Nah, sebelum menyusun kurikulum Bapak Ibu tentu ada proses-prosesnya ya. Nah, langkah pertamanya seperti apa? Tadi pertama pastilah ya mengundang semua guru kita, kemudian perwakilan orang tua, kemudian komite sekolah, ya. Jadi ini kepala sekolah duduk bersama, itu yang pertama ya. Selanjutnya setelah terkumpul semuanya apa saja yang harus dibicarakan atau didiskusikan. Nah ini dia bagaimana proses penyusunannya. Nah tentu kerangka dasar kurikulum tersebut yang harus kita bahas dulu. Nah, jadi kerangka dasar kurikulum itu pertama kita harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional kita. Yang mana tujuan tersebut Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya. Ada yang sudah mungkin membaca ya di PMN, sudah membuka PMN itu dan sudah memahami ya. Yang mana tujuan pendidikan nasional itu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan di dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yaitu menjadi penuntun arah yang memandu segala-gala kegiatan, kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga dengan long term outcomes ya. Jadi kita ada tujuan, nanti ada harapannya. Jadi kerangka dasar itu ada penyusunan. Yang pertama Bapak Ibu menganalisis ya. Apa ini? Terbaca Bapak Ibu. Karena ini bisa dibaca saja. Jadi kerangka dasar kurikulum ini yang pertama kita harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua kita masukkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ini standar nasional pendidikan itu, ya. Standar nasional pendidikan itu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum. Mulai dari prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya struktur kurikulum. Bapak Ibu
sudah, kalau di kurikulum 13 kan sudah paham ya struktur kurikulumnya. Apa saja perbedaannya, mari kita lihat. Mungkin istilah-istilah baru ini ya. Nah ini ya, ini Bapak Ibu. Jadi proses. Jadi saya lewatkan saja ya, kita apakan waktu karena kita nanti ada LK analisis lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, dalam proses penyusunan kurikulum itu yang pertama kita harus melakukan analisis ya, menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua merumuskan visi, misi dan tujuan. Pasti setiap sekolah punya misi ya, punya visi, misi dan tujuan masing-masing sekolah. Yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini yang ada di dokumen 1 kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama kita memasukkan itu karakteristik satuan pendidikan. Tentu kita menganalisis dulu bersama-sama dengan tim tadi. Jadi apa saja karakteristik satuan pendidikan kita, mulai dari karakteristik gurunya, muridnya, orang tuanya dan lingkungan sekolahnya. Jadi di mana tempat tinggal kita itu tadi sesuai dengan kodrat alam. Jadi alam di sini akan berbeda dengan daerah lain. Walaupun kita nanti mengunduh perangkat dari tempat lain, bisa saja di PMM itu kan ada contoh ya Bapak Ibu, tapi pasti berbeda. Pekanbaru lah jauh-jauh dengan Jawa atau daerah lain ya, Pekanbaru saja dengan di sini pasti berbeda. Jadi ini karakteristik satuan pendidikannya akan berbeda. Kemudian rumuskan visi dan misi dan tujuan sekolah. Apakah visi sekolah itu boleh berubah Bapak Ibu? Boleh ya. Misalnya beberapa tahun lalu sampai saat ini Bapak Ibu sekolahnya itu sudah punya visi, sudah punya misi dan tujuan. Setelah sekarang ini untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, kita akan merevisi visi sekolah tersebut. Boleh kita rumuskan kembali, mungkin akan memasukkan dimensi profil belajar Pancasilanya, silakan Bapak Ibu, tapi dirembukan, didiskusikan dengan tim agar pelaksanaannya nanti bisa sepakat ya. Nah, jadi merumuskan visi, misi dan tujuan. Kalau memang masih cocok visi yang lama, diteruskan saja. Atau mungkin ada revisi bagian misinya dan tujuannya, karena kan sekarang sudah IKM ya Bapak Ibu, ya silakan. Kemudian yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajarannya. Terus rencana pembelajaran. Selanjutnya merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi untuk pendampingan ini ada jangka pendek, ya, ada jangka menengah dan juga ada jangka panjang. Kemudian pelaksanaan ini tidaklah kaku Bapak Ibu, fleksibel. Maksudnya fleksibel. Antara sekolah A dan sekolah B itu berbeda, dan di sekolah itu sendiri disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya ada LK ini, mari berkelompok per sekolah. Karena kalau tidak per sekolah akan sulit juga, karena kalau dengan sekolah lain kan berbeda-beda ini keinginan dan tujuannya, visinya juga pasti berbeda ya. Dengan sekolahnya Bapak Ibu, kepala sekolah dan gurunya untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Duduknya berkelompok dengan sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Artinya satu sekolah itu lengkap, kepala sekolah dan tim kurikulumnya. Jadi siapa Bu? Ibu.
kepala sekolah dan tim kurikulumnya duduk bersama. Jangan seperti itu. Sebentar aja, kita buat. Oh iya ya. Jadi gimana nih?